Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Zainul Dinei, yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan, staf SMPN 48 Jakarta, dan yang tidak saya lupakan para teman-teman dan para penonton yang insya Allah selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan menyampaikan sedikit kultum yang bertema dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, dan the power of salawat. Di dalam hidup ini, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya pujian dan hinaan. Terkadang kita tidak tahan dengan yang namanya pujian dan tidak kuat dari yang namanya hinaan. Dipuji sedikit sombong, dihina sedikit sedih, galau, terpuruk. Pembahasan yang pertama adalah bila mana kita dipuji. Teman-teman, kita harus hati-hati dengan yang namanya pujian. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memuji seseorang secara berlebihan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhlaqtum aw qata'tum dahrar rajul." Engkau sesungguhnya telah membinasakan dan memotong punggung temanmu itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud memuji secara berlebihan adalah menjerumuskan ke dalam kesombongan. Ingatlah, hakikat pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 70 yang artinya, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan, dan baginya kamu dikembalikan. Surah ini menjelaskan bahwa hakikat pujian sepenuhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lainnya hanyalah perantara. Pembahasan yang kedua adalah bila mana kita dihina. Di dalam surah Al-Mu'minun potongan ayat 96 dalam tafsir Al-Baydawi menjelaskan bahwa dengan memaafkan orang yang berbuat jahat dengan membalasnya dengan kebaikan dalam menghadapi hinaan. Contohnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dihina, dicaci maki oleh orang Yahudi yang buta. Tetapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia tidak membalasnya dengan perbuatan yang jahat, melainkan ia menyiapkan makanan hingga menyuapi orang Yahudi tersebut. Masya Allah. Lalu bagaimana cara agar kita tidak lupa diri dari yang namanya pujian dan tidak teracuni dari yang namanya hinaan? Yaitu dengan cara rendah hati. Pembahasan yang ketiga adalah the power of salawat. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Bahkan Allah dan para malaikatnya pun bersalawat untuk Nabi. Hal ini terbukti bahwa salawat adalah ibadah yang paling dahsyat, pahalanya berlipat dan mendapat jaminan rahmat dan syafaat. Inilah yang dinamakan dari the power of salawat.
Ibnul Jauzi dalam kitabnya Bustanul Wa'idin mengatakan, dengan kita membaca salawat maka akan menyingkap rasa keresahan, kegaduhan, dan kesempitan. Hal ini juga ditegaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitabnya Sunan Tirmizi yang mengatakan bahwa semakin banyak kita membaca salawat maka akan dicukupkan dari duka dan diampuni dosa-dosanya. Serta di dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat ditemukan data Syekh Ahmad Az-Zawawi yang setiap harinya membaca 40.000 kali salawat. Saking merasakan nikmatnya dari bersalawat. Teman-teman, bersalawat bukanlah hanya sekedar kalimat yang keluar dari mulut kita, tetapi sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat bersalawat tidak hanya di dunia, melainkan di akhirat. Maka dari itu, marilah sama-sama kita memperbanyak salawat di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, agar kita mendapat rahmat dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian kultum saya yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman, terlebih khususnya untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.